Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai fungsi dan tugas distribusi file system. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Perkenalkan, nama saya Galiza Nurdeani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangis Revaldi. Perkenalkan, nama saya Kayla. Perkenalkan, nama saya Adven. Oke, kita langsung aja ya. Ayo, Pak. Definisi file system. File system adalah komponen penting dalam sistem operasi yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pengorganisasian, dan pengelolaan file pada media penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan lain-lain. Selanjutnya, apa itu distribusi file system? File system yang bekerja di lingkungan jaringan memungkinkan file disimpan di banyak lokasi fisik dan dapat diakses pengguna dari perangkat manapun. Tujuan utamanya adalah yang pertama, mengelola data secara efisien di lingkungan terdistribusi. Yang kedua, menyediakan akses transparan dan andal kepada pengguna terlepas dari lokasi penyimpanan fisik file. Selanjutnya, Oke, di sini aku akan membahas fungsi-fungsi utama dari distribusi file system. Di sini ada 6 poin. Poin yang pertama adalah pengolahan data terdistribusi, yaitu data bisa disimpan di beberapa perangkat dan tetap bisa diakses meskipun salah satu perangkat mengalami masalah. Poin kedua, akses transparan, yaitu pengguna tidak perlu tahu lokasi file sebenarnya, seolah-olah semuanya berada di satu tempat. Yang ketiga, replika data, yaitu salinan data dibuat untuk memastikan ketersediaan data meskipun ada gangguan dan meningkatkan aksesibilitas dari lokasi terdekat. Dan yang keempat adalah keamanan dan kontrol akses, yaitu hanya pengguna tertentu yang bisa membaca atau mengubah file dengan enkripsi untuk perlindungan. Poin kelima, sinkronasi file. Perubahan di suatu lokasi otomatis tersebar ke semua lokasi untuk menghindari konflik data. Dan poin terakhir, manajemen beban. Mengatur beban akses file agar tersebar merata mencegah server kelebihan beban. Selanjutnya ada tugas-tugas distribusi file system. Yang pertama, alokasi file, yaitu menentukan lokasi penyimpanan file di jaringan berdasarkan kriteria efisiensi seperti waktu akses dan ruang penyimpanan. Contohnya yaitu menyimpan file yang sering diakses lebih dekat ke pengguna. Yang kedua, replikasi dan redundansi, yaitu memastikan ada salinan file di beberapa perangkat untuk mencegah kehilangan data. Memprioritaskan file penting untuk direplikasi lebih banyak. Yang ketiga ada pemeliharaan konsistensi, yaitu mengatur agar perubahan pada file di satu lokasi otomatis diperbarui di lokasi lainnya. Dan juga menangani konflik jika dua pengguna mengedit file secara bersamaan. Yang keempat, pencatatan dan monitoring, yaitu melacak aktivitas file seperti siapa yang mengakses, kapan, dan dari mana. Mendeteksi potensi masalah seperti akses tidak sah atau server gagal. Yang kelima, manajemen kesalahan, yaitu mengatasi kegagalan perangkat atau jaringan dengan cara mengarahkan pengguna ke salinan file lainnya, dan juga memulihkan data dari cadangan jika file hilang. Yang keenam, optimalisasi jaringan, yaitu meminimalkan latensi akses file melalui change atau algoritma distribusi yang efisien. Contohnya menggunakan Content Delivery Network atau CDN untuk mempercepat akses file. Baik, saya akan teruskan. Keuntungan sistem file terdistribusi, yang pertama peningkatan skalabilitas.
Sistem dapat menangani lebih banyak file dan pengguna dengan menambah perangkat keras atau server. Kedua, keamanan data. Replikasi data memastikan file tetap tersedia meskipun terjadi kegagalan server. Ketiga, akses global. File dapat diakses dari lokasi mana saja selama ada koneksi jaringan. Keempat, efisiensi biaya. Mengurangi kebutuhan untuk menyimpan semua file di satu server besar. Cukup gunakan banyak server kecil yang lebih murah. Tantangan dalam sistem file terdistribusi, yang pertama, konsistensi data. Sulit menjaga semua salinan file tetap konsisten jika file sering diubah. Kedua, latensi jaringan. Akses file dapat melambat jika jarak antara pengguna dan server terlalu jauh. Yang ketiga, keamanan jaringan, ancaman peretasan atau serangan ransomware. Dan yang terakhir, yang keempat, kompleksitas manajemen. Menyusun sistem terdistribusi membutuhkan infrastruktur dan algoritma yang kompleks. Selanjutnya ada contoh dari implementasi sistem file terdistribusi. Yang pertama ada Hadoop Distributed File System, atau yang sering digunakan di Big Data Analytics untuk menyimpan dan memproses data skala besar. Yang kedua ada Google File System, yaitu adalah fondasi untuk Google Drive dan sistem penyimpanan cloud lainnya. Yang ketiga ada Network File System, digunakan untuk berbagi file dalam jaringan lokal. Yang keempat ada Dropbox atau contoh layanan penyimpanan cloud yang memanfaatkan distribusi file system untuk sinkronisasi data antar perangkat. Di kesimpulannya di sini adalah sistem file terdistribusi adalah solusi untuk kebutuhan pengolahan data di jaringan modern. Fungsi utamanya itu meliputi akses transparan, replikasi, dan keamanan data. Meskipun memberikan banyak manfaat, sistem ini membutuhkan pengelolaan yang cermat untuk mengatasi tantangan seperti konsistensi data dan latensi jaringan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.